Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Untuk memulai acara kali ini, saya ada pantun terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang ada di sini boleh untuk membantu dengan kata cakep, dan juga teman-teman mahasiswa baru boleh untuk bantu di kolom chat dengan jawab kata cakep. Dari Cikini pergi ke Gondang Dia. Cakep. Dulu naik Metro Mini, sekarang Transjakarta. Cakep. Halo calon mahasiswa baru generasi muda yang bertalenta, punyanya Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Laras Ayudita selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan membantu sesi podcast pada hari ini. Sesi podcast hari ini tentunya kita akan membahas ormawa-ormawa bidang jurnalistik yang bertemakan pengaruh media sosial pada perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang podcast kali ini. Podcast kali ini diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan ormawa dan okmawa kepada seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan juga teman-teman mahasiswa baru. Dan tentunya podcast ini akan dihadiri oleh Ketua dari Unit Mahasiswa Gedung G, UNJ, yang akan menjadi narasumber dan memberi banyak informasi kepada kita semua. Untuk itu langsung saja kita kenalan dulu ke narasumber kita. Halo, selamat datang kakak. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banget Kak Laras atas kesempatannya. Kenalin, aku Aulia dari Ketua Sigma TV UNJ tahun 2024. Mungkin bisa dilanjut. Oke, halo, aku Haikal dari kelompok mahasiswa peminat fotografi Universitas Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Ikhwansa dari RFM UNJ sebagai General Manager. Oke, halo, perkenalkan aku Sifani dari Lembaga Kajian Mahasiswa tahun 2024. Halo, perkenalkan nama aku Adam dari Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika UNJ. Aku sebagai sekretaris redaksi karena ketua umumnya berhalangan hadir, aku yang gantikan. Oke, selamat datang kakak-kakak di podcast kali ini. Tadi sudah berkenalan ya secara singkat. Ada dari Sigma TV UNJ, ada dari BPRS RAFF UNJ, kemudian kelompok mahasiswa peminat fotografi, kemudian ada LPM Didaktika, kemudian ada LKM. Oke, sebelum kita lanjut terlebih dahulu ke sesi podcast ini, kita akan bersama-sama melihat tayangan video dari masing-masing unit mahasiswa bidang jurnalistik ini. Berikut tayangannya. RAFM UNJ merupakan organisasi keradioan yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga hiburan dan membangun hubungan dengan para pendengarnya. RAFM UNJ juga mengadakan berbagai acara seperti Era Fest dan Era Anniversary yang menarik dan inspiratif. Join RAFM UNJ and develop with us, keep inspiring! We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. KPM UNJ. Halo mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, kami dari Lembaga Pers Didaktika yang berfokus pada bidang jurnalistik. Kami ingin mengajak kalian untuk lebih kenal apa itu LPM Didaktika. Nama didaktika sendiri diambil dari kata didaktika yang artinya pembelajaran. Didaktika berani mengubah visinya hingga saat ini, yang tadinya pengemban Tridharma perguruan tinggi menjadi berpikir kritis dan merdeka. Sedangkan misinya kemudian mengemban kerakyatan. Visi dan misi ini senantiasa mengawal penggawa didaktika agar terus berkarya. Terakhir, nafas kami sebagai pers mahasiswa hanya bertumpu pada semangat baca dan tulis. Mari bergabung bersama kami dan sampai jumpa di ruangan 304.
Lembaga Kajian Mahasiswa atau LKM UNJ adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta yang bergerak dalam bidang literasi dan juga penalaran. Kajian dalam organisasi kami sejatinya mencangkup kegiatan diskusi terhadap suatu isu dan juga karya. Dengan 3 divisi utama yaitu penulisan, penerbitan, dan juga kajian, kami bertujuan untuk meningkatkan bakat literasi, diskusi, penulisan, dan penerbitan melalui LKM UNJ. Perbedaan bukan penghalang bagi kita untuk bersatu. Keseragaman minat dan keinginan kuat untuk belajar memproduksi karya audiovisual telah menjadi dasar eksistensi organisasi kami, Sigma TV UNJ. Di bawah naungan Universitas Negeri Jakarta, sejak tahun 1999, Sigma TV UNJ telah menjadi organisasi kampus yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam memproduksi berbagai karya audiovisual. Sigma TV selalu berusaha menjadi wadah belajar yang baik untuk mengasah skill anggotanya, mulai dari skill bidang audiovisual hingga kemampuan berorganisasi. Di Sigma TV, belajar menjadi esensi dalam mewujudkan karya. Oke, itu dia tadi sedikit cuplikan dari kegiatan-kegiatan unit mahasiswa kita di bidang jurnalistik. Untuk teman-teman mahasiswa baru, jika ada pertanyaan boleh untuk bertanya di kolom chat dan nantinya kita akan membahas, mengulik-ulik lebih dalam mengenai lembaga podcast yang ada di sini. Oke, mungkin pertama-tama nih Kak, kita bahas dulu, mungkin bisa dijelasin nih Kak. Dari kakak dulu, dari Sigma, mungkin Sigma itu apa dan kegiatannya apa aja. Kemudian nanti boleh gantian dari kakak-kakak selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Laras atas kesempatannya. Oke, jadi Sigma TV itu kepanjangannya sinematografi mahasiswa. Jadi di mana UKM Sigma itu bergerak dalam bidang jurnalistik, film dan televisi gitu. Kurang lebih program yang kita laksanain atau yang kita lakukan itu biasanya syuting film, terus juga ada konten kreatif dan jurnalistik. Itu secara garis besar kayak gitu. Boleh dilanjut mungkin dari KMPF. Oke, untuk KMPF sendiri, KMPF itu kepanjangannya Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi Universitas Negeri Jakarta. Jadi KMPF UNJ itu merupakan unit kegiatan mahasiswa di bidang fotografi yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan fotografi di Universitas Negeri Jakarta. Dan KMPF itu merupakan unit kegiatan mahasiswa di bidang fotografi tertua yang masih aktif hingga saat ini. Mungkin boleh lanjut. Oke, tadi udah kenalan Sigma juga KMPF tentang kepanjangan. ERA juga punya kepanjangan. RFM adalah Educational Radio atau kita bidang pendidikan. Karena kita di UNJ, jadinya kita Educational Radio, di mana kita bergerak di bidang keradioan. Kita bisa membuat podcast, menjadi announcer, dan juga bisa manajemen event. Terus juga kita juga udah berdiri selama 20 tahun. Oke, sama kayak unit-unit yang lain, LKM juga punya kepanjangan yaitu Lembaga Kajian Mahasiswa. Di sini kami bergerak di bidang jurnalistik dan juga literasi. Kurang lebih secara garis besar itu LKM kegiatannya itu menulis, membaca, dan menerbitkan buku gitu. Oke, menyambung dari pernyataan kawan-kawan sebelumnya, Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika sendiri ada satu organisasi yang hampir sama, bergerak di bidang jurnalistik. Didaktika sendiri lebih akhirnya menekankan dalam proses liputan, bagaimana proses berita itu digarap, terus mengenai riset suatu data ataupun suatu fenomena yang ada. Selain itu, Didaktika juga punya terbitan sendiri yaitu majalah, Warta PKKMB, ataupun tabloid lainnya. Mungkin seperti itu aja. Oke, tadi kita sudah kenalan lebih dalam kegiatan-kegiatan dari unit mahasiswa ini. Tadi ada dari Sigma, sampai tadi ada LPM Didaktika ya.
Kemudian kira-kira nih Kak, bagaimana mahasiswa baru nih yang ingin terjun langsung berpartisipasi dalam unit mahasiswa kakak-kakak tadi, itu bagaimana caranya, dan ketika mereka nanti mau bergabung nih di unit kakak, kira-kira apa benefit yang bisa mereka dapatkan seperti itu? Mungkin boleh dari kakak sebelah sana terlebih dahulu. Aku dulu. Iya. Kalau semisal mahasiswa baru UNJ yang ingin daftar ke LKM Didaktika itu sebenarnya mudah, tinggal mengisi form pendaftaran aja nanti dan mengikuti berbagai rangkaian pembukaan gitu. Dan benefit apa yang bakalan kawan-kawan mahasiswa baru dapatkan? Yang pertama, mengenai ilmu pengetahuan, karena Didaktika sendiri bukan akhirnya cuma sekedar melakukan satu liputan aja, tapi yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya, Didaktika juga akhirnya melakukan satu riset mengenai fenomena maupun satu data yang ingin digunakan sebagai pendukung bahan liputan gitu. Dan selain itu, Didaktika sendiri juga akhirnya menawarkan kawan-kawan mahasiswa baru untuk mempunyai satu wawasan yang luas atau cakrawala pengetahuan untuk menghadapi satu dinamika di dalam perkuliahan. Mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk LKM sendiri, cara bergabungnya itu mudah, sama seperti Didaktika, mengisi Google Form. Nanti pendaftarannya itu dibuka pada tanggal 10 Agustus. Kemudian setelah mendaftar, kita juga memiliki beberapa rangkaian, dari mulai menulis sampai nanti penjurian. Nanti tinggal mengikuti berbagai rangkaian tersebut. Untuk benefitnya sendiri, LKM itu kan bergerak di bidang sastra dan literasi. Kurang lebih kalian mahasiswa baru itu bisa menjadi penulis saat mahasiswa dan memiliki banyak terbitan buku walaupun masih mahasiswa gitu sih. Oke, tadi udah jelasin juga tentang kayak pastinya perlu banget nih ikut pendaftaran, terus juga mengikuti rangkaian, jadi kurang lebih sama dalam prosedur, registrasi dan segala macamnya. Nah, untuk benefit yang didapat di RFM UNJ, yang pasti kalau RFM UNJ bergerak di bidang keradioan, pastinya bakalan banyak nih tentang gimana sih caranya lo jadi penyiar yang baik, jadi announcer, jadi podcaster, atau membuat produksian dari mulai podcast sampai YouTube sekalipun nanti bakalan dibantuin dengan era dan di bidang keradioannya. Kurang lebih sih begitu. Oke, untuk teman-teman Gema UNJ yang tertarik untuk masuk ke KMPF, nanti bisa langsung cek aja ke sosial medianya KMPF di @kmpfunj204. Di situ nanti ada dijelasin jika teman-teman ingin mendaftar. Nanti untuk rangkaiannya mungkin teman-teman bakal belajar, ada mulai dari pendidikan dasar fotografi hingga nanti kalian bakal diajarin gimana sih cara untuk merangkai sebuah pameran. Jadi setelah kita motret nih, nyari karya, kita juga belajar gimana sih cara untuk membuat sebuah pameran. Oke, ini kebetulan banget ya Kak. Jadi Sigma itu sekarang lagi ada open recruitment gitu ya. Mungkin teman-teman di sini belum buka open recruitment, tapi kita udah start duluan nih gitu tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus gitu. Jadi ini untuk gelombang pertama. Jadi untuk gelombang kedua nanti akan diinfokan lebih lanjut. Cuma cara pendaftarannya yang pasti bisa buka Instagram Sigma dulu, yaitu di Sigma TV UNJ. Nanti kalian di situ akan diarahkan untuk bagaimana cara pendaftarannya, terus juga rangkaiannya pun udah tertera di sana nantinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh rangkaian untuk masuk ke Sigma itu cukup panjang gitu kan, mulai dari pendaftaran, nanti akan ada wawancara juga, terus kemudian nanti akan ada kolaborasi karya. Jadi kolaborasi karya itu adalah sebuah produksi yang dimana kalian develop bareng-bareng tim kalian gitu untuk membuat sebuah film gitu. Yang nantinya filmnya ini juga akan di-screeningkan atau ditayangkan gitu dan ditonton secara bersama-sama dari mulai pengurus Sigma TV, terus juga alumni Sigma TV sendiri dan Sivitas Akademika UNJ kayak gitu. Nah, untuk benefit masuk Sigma sendiri yang pasti banyak banget gitu. Kalian 1 tahun di Sigma gitu, portofolio itu bisa berlembar-lembar. Menurut aku kayak gitu, karena yang sepengalaman aku di Sigma tahun pertama cukup banyak banget gitu yang udah bisa karya yang aku buat gitu. Pertama, kalian bisa ikut liputan demo gitu, kalau misalnya liputan yang hard news, terus liputan soft news, acara-acara di UNJ. Kemudian juga untuk
konten kreatif, kalian bisa jadi hostnya, bisa juga di belakang layar gitu. Artinya bisa jadi teman-teman sinematografi, teman-teman sound artistik maupun apapun itu. Begitupun juga dengan film. Yang dimana film itu juga kan sekarang kental akan sebuah seni gitu kan. Jadi kayak di Sigma kalian bukan cuma belajar tentang organisasi, bukan juga cuma belajar tentang dunia konten kreatif, jurnalistik, tapi juga dunia perfilman kayak gitu. Oke, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang ada di sini gimana caranya daftar dan juga benefitnya apa aja. Dan tadi kita udah dengerin ya satu-satu benefitnya luar biasa. Untuk Sigma TV udah dibuka nih pendaftarannya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung aja ke Instagramnya ya Kak ya. Iya, betul. Nah, dan juga kalau misalkan ada yang kepo nih dengan unit mahasiswa yang ada di sini, kakak-kakak bisa kunjungi Instagramnya yang tadi sudah disebutkan. Baik Kak. Selanjutnya, berhubung nih Universitas Negeri Jakarta memiliki visi ya Kak, menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Nah, gimana sih Kak cara dari kakak-kakak nih, dari unit mahasiswa ke depannya dalam mengembangkan bidang jurnalistik di Universitas Negeri Jakarta untuk menuju untuk berperan menjadi bereputasi di kawasan Asia tersebut? Mungkin dari kakaknya dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, itu pastinya dibantu dengan konten positif dari tiap-tiap unit kali ya Kak. Jadi yang dimana memang kalau di Sigma itu mungkin bisa istilah mempromosikan gitu UNJ itu sendiri dari liputannya gitu. Jadi kita menginformasikan sebuah acara atau misalkan kegiatan yang memang sedang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta gitu, yang pastinya ya informasinya berisi hal-hal positif gitu tentang Universitas Negeri Jakarta sendiri kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut dulu. Dari Sigma berarti lebih ke liputannya dulu ya Kak Iya, ya, betul. disebarluaskan supaya orang-orang juga tahu gimana Universitas Negeri Jakarta. Boleh mungkin dilanjut? Oke, setuju sih sama Aul. Selain yang tadi udah disebutin Aul, kita bisa nyebarin nih tentang Universitas Negeri Jakarta dari liputan, dari konten sosial media. Kalau dari KMPF sendiri biasanya tuh seperti yang udah kita bilang tadi, kita suka mengadakan pameran. Jadi dengan adanya pameran tuh kita bisa menunjukkan eksistensi kita gitu sebagai lembaga jurnalistik gitu. Mungkin itu aja sih. Boleh Iwan? Oke, lanjut ya. Tadi kita berbicara tentang apa? Liputan. Liputan. Oke, jurnalistik. Bagaimana kalau dari kita sendiri yang pasti dalam bidang jurnalistik untuk mendapatkan adalah menjaga citra baik dulu ya. Yang pasti dengan menjaga citra baik pasti bakalan tuh lihat dari liputan segala macam, konten sosial media, afirmasi positif segala macamnya. Intinya bakal menumbuhkan bidang jurnalistik itu yang baik, kurang lebih gitu, dan citra UNJ akan naik dan meningkat. Oke, kalau menurut aku sendiri, citra baik UNJ ini kan kalau dari Sigma tadi diliput, terus dari KMPF dipamerkan gitu ya foto-fotonya, dan dari era juga bisa digaungkan melalui radio gitu ya. Nah kalau di LKM sendiri kan kita menulis buku ya, mungkin bisa dari penulisan itu sendiri, dan karena sekarang ini lagi tren gitu baca buku di berbagai perpustakaan, di berbagai taman, itu lagi tren. Makanya kita bisa menggaungkan citra baik UNJ melalui hal itu gitu. Kalau buat LPM Didaktika sendiri ya sepakat sama kawan-kawan dari unit yang ada di sini, tapi LPM Didaktika sendiri kan bagaimana UNJ membangun citra baik UNJ untuk akhirnya memiliki reputasi di kawasan Asia gitu. Nah, untuk akhirnya membawa UNJ ke arah universitas yang berskala Asia, ya tentu saja UNJ itu sendiri kan perlu untuk akhirnya melakukan satu perbaikan apa yang menjadi kekurangan di dalam kampus atau yang menjadi plus minusnya gitu. Dan untuk Didaktika sendiri, ya Didaktika kan sering akhirnya mengkritisi satu kebijakan kampus ataupun fasilitas dan lain sebagainya gitu. Untuk akhirnya bagaimana kampus ini dapat berbenah, dapat memperbaiki ataupun membawa kampus ini menjadi kampus yang lebih baik lagi tentunya. Kalau dari Didaktika itu sendiri sih. Oke baik, luar biasa jawaban dari kakak-kakak yang ada di sini.
Mungkin melanjuti dari tadi ya Kak, reputasi atau citra universitas. Mungkin kalau dari segi media sosial, kita kan tahu ya media sosial itu sekarang udah pesat banget, tapi media sosial juga punya dampak positif maupun negatifnya. Nah, ini gimana caranya dari kakak-kakak sebagai unit mahasiswa tentunya menanggapi dampak dari media sosial ini untuk tetap menjaga citra Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana mungkin dari kakak? Ya. Iya, betul. Yang sebenarnya masih sama ya, jawaban yang tadi udah aku sampaikan ya. Untuk akhirnya membangun citra baik UNJ sebagai kampus negeri yang katakanlah top gitu di ibu kota, bagaimana akhirnya UNJ itu kan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan di dalam kampus, baik fasilitas, keadaan iklim akademik yang ada di kampus dan lain sebagainya gitu. Dan kalau Didaktika sendiri memandang ketika kampus melakukan satu perbaikan ataupun perubahan gitu, untuk akhirnya membawa satu perubahan di dalam kampus itu sendiri yang bagi aku pribadi sih nggak usah untuk akhirnya membangun citra baik melalui media sosial atau apapun itu, karena ketika UNJ itu akhirnya berbenah atau memperbaiki kekurangan yang ada di kampus gitu ya, bagi aku pribadi ya citra baik itu akan akhirnya muncul dengan sendirinya gitu. Dan ketika citra baik itu udah muncul dengan sendirinya, ya tugas kita sebagai bidang jurnalistik akhirnya menyampaikan itu untuk akhirnya publik tahu mengenai apa sih UNJ itu dan kenapa UNJ itu menjadi kampus yang top gitu di kawasan Jakarta, khususnya juga di Indonesia ya. Kalau aku gitu sih. Oke. Jadi dari universitas sendiri yang sebenarnya ya sama-sama kita ya bersama-sama kita membangun reputasi itu dulu ya, baru nanti dari unit mahasiswanya baru ngembangi berupa informasi atau melalui media sosial seperti itu. Boleh dilanjut kalau kakak seperti apa? Oke, kalau aku juga kurang lebih gitu ya, harus ada kerjasama antara mahasiswa maupun sivitas akademika di UNJ gitu. Karena kalau hanya sebagian yang membangun citra baik itu tapi sebagiannya tidak, ibaratnya ya 1000 kebaikan itu akan luruh dengan satu kesalahan gitu, namanya manusia gitu ya kan. Dan itu sih bisa jadi citra baik itu bisa memotivasi universitas lain untuk sama seperti UNJ gitu, ibaratnya mencontoh UNJ gitu sih Kak. Kalau untuk dampak dari media sosial bagi yang pasti sivitas akademika UNJ atau reputasi kampus, terlebih media sosial adalah platform yang kita bisa jangkau dimanapun karena luas juga kan. Yang pasti reputasinya itu biasanya bakalan ada pembentukan opini publik, di mana biasanya media sosial dapat membentuk opini publik tentang bagaimana kampus itu. Biasanya dalam segi hal kecil kayak mahasiswanya atau mungkin dari dalamnya, internal dan eksternalnya. Terus juga ada krisis reputasi, di mana isu negatif biasanya bakalan jadi nih menakutkan bagi UNJ atau reputasi kampus-kampus. Jadi media sosial sangat berpengaruh bagi citra baik tiap-tiap akademika atau perguruan tinggi, tiap-tiap perguruan tinggi. Oke, mungkin saya setuju dengan pendapat teman-teman sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan sinergi bersama unit-unit kegiatan mahasiswa nih di dalam internal UNJ itu sendiri, lalu akhirnya setelah kita bisa membangun sinergi itu, kita bakal menyebarluaskan nih tentang citra baik UNJ kepada halayak umum, terutama kepada dunia luar, di mana mungkin kita dari UNJ sendiri bisa untuk menyebarkan nih prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa UNJ, karena kan banyak juga nih belakangan ini tuh mahasiswa UNJ yang mendapatkan prestasi gitu. Jadi ya media sosial sangat berperan penting untuk menyebarkan citra baik dari UNJ itu sendiri. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya benar banget, berpengaruh banget itu, apalagi tadi menyinggung tentang kebijakan kampus gitu yang nanti kita juga sama-sama ngebantu kampus untuk bersinergisitas bersama-sama gitu dengan bantuan teman-teman UKM, bantuan opmawa lainnya gitu. Tapi
di satu sisi ketika misalnya mau UNJ tidak bisa memanajemen krisis dengan baik, itu juga bisa jadi dampak negatif ya gitu. Makanya dengan dibantunya teman-teman UKM gitu untuk meningkatkan sinergisitas, tapi satu sisi UNJ juga harus memiliki kebijakan yang memang relevan gitu untuk keberlangsungan dan kesejahteraan mahasiswanya kayak gitu. Makanya mungkin nanti bisa dibantu dari teman-teman unit lain gitu, menginformasikan, menyebarluaskan hal-hal positif seperti prestasi dari masing-masing unit-unit lainnya. Jadi aku kayak gitu. Oke, luar biasa jawabannya. Mungkin kalau misalkan tadi kita udah cukup membahas tentang media sosial, tapi kalau balik lagi kita media sosial itu ada yang namanya berita-berita seputar yang tidak baik, kayak hoax yang tidak benar gitu ya Kak. Mungkin cara dari UKM Kakak sendiri untuk lebih menanggapi dari hoax ini seperti apa? Dari aku dulu? Iya. Oke, kalau misalkan dari Sigma sendiri itu biasanya hoaxnya berarti di UNJ atau di dalam unit kita? Di UNJ, seputar di UNJ. Oke, pastinya membantu untuk meluruskan gitu, karena kita juga punya tim PR yang dimana emang ini tuh menjaga citra baik dari Sigma TV sendiri. Nah, karena memang Sigma TV sendiri itu di bawah naungan langsung Universitas Negeri Jakarta, maka dari itu pasti kita ngebantu untuk meluruskan isu negatif itu. Jika memang benar itu belok dari apa yang seharusnya gitu. Jadi membantu meluruskan, terus menginformasikan gitu. Dan kalau misalnya memang bisa dibantu dengan liputan yang memang menjelaskan gitu permasalahan dan kebijakan langsung dari UNJ, itu akan dibuatkan sebuah press release mungkin ya, ataupun artikel gitu dari Sigma. Oke, mungkin kurang lebih sama ya untuk menyikapi konten hoax. Mungkin dari KMPF sendiri kita bakal ngelakuin riset gitu. Jadi data yang kita terima tuh nggak langsung kita telan mentah-mentah, kita cari validitasnya. Jadi kita cari dulu nih kebenaran infonya. Dan jika memang nantinya info itu udah kita dapat nih yang benar itu kayak gimana, baru nanti mungkin ya sama kita bisa bikin press release-nya gitu. Oke, mungkin lebih banyak banget sama dari teman-teman UKM dan teman-teman dua dari Sigma dan dari KMPF. Kebetulan kita juga perlu banget nih yang namanya menggali informasi. Kira-kira hoax itu bener atau enggak ya? Kira-kira itu beritanya bakalan dicari dulu sumber informasinya, terus juga data-datanya, dan juga pastinya nanti ketika udah akan dibuatkan press release tentang atau artikel, konten segala macamnya untuk meluruskan semua hal hoax yang ada di UNJ untuk di RFM UNJ tersendiri. Oke, kalau dari LKM sendiri sama sih Kak. Kita kan ada yang namanya proker kajian ya. Nah di situ kita mendiskusikan isu-isu ini. Apakah itu isu tersebut beneran hoax atau enggak gitu. Jadi kita bisa melakukannya melalui studi pustaka ya, bisa baca-baca sumber-sumber yang memang relevan gitu untuk mengkaji isu tersebut. Setelah mengetahui apakah ternyata isu itu memang benar hoax gitu, kita juga akan membantu untuk meluruskannya dan memposting postingan press release juga seperti teman-teman yang lain gitu. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya sepakat ya sama kawan-kawan dari unit KMPF, Sigma maupun LKM. Karena bergerak di bidang yang sama yaitu jurnalistik, punya satu kode etik jurnalistik yang jelas, dan bagaimana akhirnya kode etik jurnalistik itu kan menerapkan satu standar verifikasi yang ketat gitu. Misal ada satu informasi yang diterima, itu kan harus dicek dulu gitu, dicari tahu pembuktiannya seperti apa, faktanya seperti apa, apakah ini mengandung kebenaran atau memang hanya hoax semata gitu. Ya setelah itu ada yang namanya riset yang tadi udah disampaikan sama kawan KMPF maupun RFM, dan mengenai kajian pustaka, yaitu penting banget dalam jurnalistik ya. Bagaimana akhirnya informasi yang diterima itu ditelah kembali gitu mengenai maknanya ataupun dari segi bahasanya gitu, apakah ini hoax atau bukan. Kira-kira seperti itu sih. Oke, mungkin jawabannya kurang lebih sama ya teman-teman. Berarti kita kalau menerima informasi lebih kepada kita telah terlebih dahulu, lakukan riset terlebih dahulu. Kalau memang ternyata itu hoax,
Berarti nanti tinggal diluruskan dibantu dengan teman-teman UKM dengan tadinya publikasi press release seperti itu. Oke, mungkin untuk gimana sih Kak kalau misal media sosial itu berperan dalam proses akademik, mungkin contohnya penelitian dan publikasi di perguruan tinggi. Boleh dijawab dulu dari kakak-kakak? Boleh. Pertanyaan kedua ini sangat menarik ya. Ini kan ngomongin soal penyampaian hasil penelitian itu atau publikasi kepada publik lewat media sosial. Betul. Nah, sebenarnya kan ini berkelindan dengan tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Yang terakhir kan bagaimana akhirnya universitas itu dapat memberikan peran kepada masyarakat atau singkatnya itu kan pengabdian masyarakat gitu. Nah, ketika universitas itu memiliki satu hasil penelitian yang itu akhirnya dipublikasi ke media sosial itu ya secara tidak langsung ataupun langsung masyarakat itu kan dapat membaca hasil publikasi seperti apa, hasil penelitiannya itu seperti apa, dan dapat akhirnya itu membawa satu kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Kalau dari aku sih seperti itu sih. Ini satu hal yang menarik gitu kalau misal UNJ ingin melakukannya dengan serius. Kayak tadi pertanyaannya publikasi hasil penelitian ya? Iya betul. Oke, di media sosial. Universitas Jakarta, benar. Oke, kalau menurut aku sendiri tadi dampak media sosial kan besar banget ya peranannya. Jadi kalau ingin mempublikasi sesuatu tentang hasil penelitian UNJ itu menurut aku ya berhubungan juga dengan citra yang akan didapatkan oleh UNJ gitu. Bagaimana hasil penelitian itu apakah relevan dengan dengan kehidupan masyarakat sekarang gitu kan. Kalau misalkan iya, mungkin akan mendapatkan respon yang baik juga gitu untuk UNJ dan untuk masyarakat. Gitu sih dari aku. Oke, tadi pertanyaannya media sosial berperan penting ya buat publikasi perguruan tinggi ya. Betul. Yang pasti media sosial sangat penting banget nih buat perguruan tinggi dalam hal apalagi kita di bidang publikasi segala macamnya. Yang pasti publikasi sangat penting karena satu lagi tadi ya pasti menjaga citra baik nama UNJ tersendiri. Terus juga nantinya bakalan terjalin relasi atau kolaborasi yang didapat dari publikasi. Terus juga kurang lebih itu sih. Oke, mungkin setuju banget. Media sosial tuh perannya penting banget buat proses akademik, terutama untuk publikasi penelitian kita gitu sebagai mahasiswa. Karena dengan adanya media sosial tuh kita jadi punya platform untuk promosi tentang penelitian kita, tentang karya-karya yang kita buat. Kita juga bisa kolaborasi gitu dengan pihak lain dan juga mendapat jaringan-jaringan baru. Dan kita juga jadi punya akses ke sumber daya baru gitu. Oke, mungkin aku juga sama pendapat aku sama teman-teman unit lainnya. Cuma nambahin bener banget juga tadi kata Kak Sifani, jadinya kita bisa mempromosikan juga gitu dan membuat citra baik lagi gitu lewat penelitian tersebut. Cuma mungkin dalam pengemasannya sih Kak, jadi kadang kan penelitian-penelitian itu mungkin banyak yang tertarik tapi pengemasannya yang kurang tepat gitu untuk dipublikasikan. Jadi segimanapun penelitiannya, cuma kalau misalkan memang pengemasannya belum cukup baik untuk disampaikan, itu nantinya juga jadi kurang bermanfaat gitu. Jadi mungkin akan lebih baik lagi jika pengemasannya yang memang disesuaikan gitu sama peminat yang pembaca sekarang kayak gitu menurutku. Oke, selanjutnya mungkin kalau media sosial ini kan udah pesat, tetapi kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih Kak dari kakak-kakak unit ini dalam publikasi ataupun dalam penelitian, ketika melakukan penelitian itu ada tantangannya nggak sih? Pastinya ada sih kalau menurut aku. Tapi ya tantangan tersebut mungkin bisa dicari dulu kali Kak, maksudnya kayak dikaji dulu terlebih dahulu gitu sebelum memang penelitiannya berlangsung. Oke, mungkin kalau tantangan dari media sosial itu sendiri, karena seperti yang kita tahu ya, media sosial kan trennya berkembang sangat pesat ya. Mungkin tantangannya gimana sih kita bisa ngikutin tren itu gitu, supaya kita ya bisa ngikutin alurnya gitu.
Oke, kalau buat tantangan yang pastinya banyak tuh, ada standar yang tinggi, yang pasti ada biaya produksi, ada lisensi dan hakis segala macamnya, itu kan membutuhkan sedikit biaya dan waktu ya. Yang pasti itu sih tantangan publikasinya. Oke, setuju sama kakak-kakak yang lain, tantangannya pasti ada aja gitu ya Kak. Tapi kalau kita bisa mengkaji tantangan tersebut, dan sebenarnya yang penting adalah memberikan solusi terhadap tantangan tersebut gitu ya. Kalau misalkan tantangannya ada tapi kita nggak punya solusi, ya buat apa gitu. Kita sih dari aku. Kalau dari aku sendiri, ya balik lagi sama kita organisasi di bidang jurnalistik itu harus kayak melihat atau menelisik lebih dalam mengenai perkembangan sosial media yang sedang berkembang sekarang ini, dan kita sebagai organisasi jurnalistik yang ada di UNJ bagaimana akhirnya dapat menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan zaman, atau ya secara sederhana sih mengkontekstualisasikan itu Kak, apa yang menjadi kebutuhan dalam hal publikasi dan lain sebagainya. Ya tentu saja hal itu kan menjadi satu tantangan ataupun rintangan yang kita sebagai organisasi jurnalistik perlu hadapi dengan sungguh-sungguh gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin karena tadi kita udah bahas tentang media sosial, dan sebenarnya kan dari kakak-kakak sendiri UKM ini lebih ke bidang jurnalistik dan memakai media sosial tuh udah sangat sering ya. Mungkin bisa dikasih tips ke teman-teman mahasiswa baru gimana cara memanfaatkan media sosial mungkin supaya lebih efektif ke depannya. Seperti apa Kak? Dari aku dulu. Iya. Oke, berarti kita membicarakan tentang efektifnya media sosial gitu. Secara beda-beda sih Kak. Jadi kalau misalkan karena memang platform yang Sigma gunakan gitu kan, ada Twitter, Instagram, terus juga YouTube gitu. Kadang memang perlu dikaji dulu gitu apa yang lagi tren dan apa yang lagi dibutuhkan sama konsumen media sosial itu sendiri. Tapi karena kita di bawah Universitas Negeri Jakarta, di mana kita bergerak dalam bidang edukasi juga gitu, jangan melupakan soal edukasinya gitu buat teman-teman. Jadi bisa diselip-selip ini gitu ketika kita mau buat konten kreatif, kita mau buat film, kita mau buat jurnalistik, itu pastinya tetap ada kode etik jurnalistiknya gitu buat liputan. Tapi misalnya buat yang film dan konten kreatif tetap memasukkan edukasi di dalamnya gitu. Walaupun memang itu bisa dikatakan sebuah hiburan gitu ya Kak, tapi tetap biasanya kita menyelipkan sebuah edukasi dalam konten-konten yang kita buat. Oke, bener banget. Jadi sosial media itu bisa banget digunain buat membangun personal branding gitu ya dari teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa buat mengkreasikan gimana sih untuk menggunakan sosial media itu sendiri. Tapi ya balik lagi, karena kita berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, jadi kita tetap harus menyelipkan yang namanya edukasi gitu. Oke, tadi efektivitas dari media sosial ya. Yang pastinya untuk RT sendiri banyak banget fungsi dan manfaatnya. Salah satunya mungkin kita menjangkau khalayak ramai, di mana teman-teman atau sekitar atau mahasiswa baru yang mau ini bakalan tahu tuh di mana kalau butuh ada organisasi radio ya mungkin ada 2NJ. Selain itu juga media sosial sangat penting karena untuk personal branding kita, identitas kita sebagai istilahnya jurnalistik, radioan segala macamnya. Terus juga apalagi ya, relasinya bakalan banyak banget bisa digapai. Terus juga ada apa lagi ya, kerjasama, bentuk kerjasama, biasanya kayak gitu. Oke, setuju juga sama kakak-kakak yang lain kalau efektivitas media sosial itu sangat besar gitu. Apalagi untuk kebutuhan masing-masing unit yang ada di UNJ gitu ya. Bagaimana kita bisa mempromosikan unit kita sendiri untuk mahasiswa baru, maupun kadang yang belum jadi mahasiswa aja bisa gitu kita gapai gitu, dengan media sosial, karena jangkauannya kan sangat luas gitu tadi. Terus untuk konten sendiri, tadi aku juga setuju sama Kak Aul gitu ya, kan tren konten itu banyak banget ya Kak, bahkan setiap bulannya itu bisa ganti-ganti gitu. Tapi kita harus nyaring dulu nih apa konten yang memang relevan untuk dimasukkan ke dalam
unit kita gitu. Jangan misalkan konten-konten yang intinya berbau edukasi dan mungkin sejalan dengan bidang jurnalistik gitu. Dari gitu. Perihal berbicara penggunaan media sosial secara efektif gitu kan, di tengah dimana media sosial itu kan sangat dibanjiri informasi yang beraneka ragam, dan kebenarannya juga kita belum tahu gitu seperti apa. Memang penting sih tadi apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sekalian mengenai edukasi. Nah, pentingnya edukasi kepada para pengguna media sosial khususnya mahasiswa baru UNJ itu kan. Bagaimana akhirnya kita membuat satu konten yang dapat menstimulus para mahasiswa baru untuk akhirnya mempunyai satu pikiran yang kritis gitu kan. Punya satu pikiran yang terbuka terhadap informasi untuk pengecekan, verifikasi dan lain sebagainya. Dan ketika edukasi itu udah kita laksanakan, bagaimana akhirnya kita sebagai unit yang bergerak di bidang jurnalistik itu dapat mengikis fenomena post-truth yang ada di media sosial. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke, luar biasa tadi jawaban dari kakak-kakak UKM ini. Mungkin lanjut lagi Kak, untuk mungkin di sini teman-teman mahasiswa baru kan masih pengen mengenal lebih dalam nih Kak mengenai Universitas Negeri Jakarta, dan juga sebenarnya ingin explore diri, termasuk tadi yang sudah disebutkan ada personal branding. Nah, itu gimana cara kakak-kakak yang UKM ini yang bergerak di bidang jurnalistik ini, gimana sih cara mengembangkan personal branding mungkin kepada mahasiswa baru, saran-sarannya seperti apa? Berarti ini personal branding dari diri sendiri gitu maksudnya? Iya, betul Kak. Kalau misalkan dari aku sendiri gitu yang memang di dalam bidang sinematografi, pastinya karena memang passion kita yang emang terjun di segmen itu kurang lebih ya di belakang layar gitu. Kadang kita suka nginformasi ini kalau misalnya kita lagi syuting gitu, bisa bikin BTS kecil-kecilan buat di Instagram kita sendiri. Jadi ya kurang lebih orang-orang tahu gitu apa yang sedang kita lakukan gitu, terus passion kita apa, dan itu tuh bisa banget buat portofolio kita sendiri gitu, selain cuma untuk publikasi. Karena sekarang kan di Instagram udah ada highlightnya tuh Kak gitu. Betul. Nah, bisa banget itu kayak masukin satu highlight yang emang itu full track record kita di UKM kita masing-masing gitu. Jadi banyak orang-orang yang mungkin memang belum tahu kita siapa, terus abis itu kita biasanya memang ngapain gitu di Sigma, itu bisa lihat dari situ gitu, dari highlightnya, terus dari postingan-postingan yang ada. Tapi itu harus memilih juga konten mana yang memang bisa dipublikasi di media sosial kita sendiri, mana yang enggak gitu. Karena kadang masih banyak gitu orang-orang atau mahasiswa sekarang yang mungkin belum bisa ngefilter nih mana informasi yang memang bisa disampaikan gitu, mana yang memang seharusnya nggak usah disampaikan gitu, karena mungkin bisa jadi aib buat dirinya sendiri atau mungkin malah jadinya nanti negatif buat unitas sendiri gitu. Oke, untuk personal branding, pada awalnya kita tuh harus tahu dulu tentang kita tuh minatnya di bidang apa sih, gitu kan. Setelah kita tahu nih kita minat di suatu bidang, kita biasanya pasti mengeksplor tuh tentang bidang itu. Karena sekarang sosial media perkembangan informasinya sudah sangat cepat, jadi sekarang tuh dengan mudah dapat informasi. Dan setelah kita belajar dari sosial media, pada akhirnya kita jadi bisa untuk sharing ilmu yang kita punya. Dari tadinya kita nyari info di sosial media, hingga akhirnya kita bisa share ilmu yang kita punya ke sosial media gitu. Oke, yang pasti tadi udah bener juga banget. Kita harus tahu passion kita di mana. Terus kita kenali diri kita dulu, terus nanti kita susun target, atau kita bikin set bondaris gitu buat teman-teman gimana sih cara personal branding yang baik, terus kenal diri sendiri, passion, terus jangan lupa jalan relasi, networking, segala macamnya. Jangan sampai satu lagi lupa, konsisten. Buat teman-teman yang kayak misalnya ini mau meningkatkan diri sendiri, jangan lupa ikut webinar segala macam, bisa gitu sih. Oke, setuju juga sama yang lain. Kalau membangun personal branding tuh emang kita harus tahu dulu gitu minat dan bakat kita di mana. Kita harus bisa mengembangkannya juga setelah tahu, dan bisa membuktikannya melalui lomba-lomba gitu kan. Berbagai unit nih kan ada
memiliki lomba-lomba tersendiri gitu ya untuk sebagai wadah ibaratnya sebagai wadah pembuktian diri mahasiswanya ini kan. Setelah mengetahui terus setelah membuktikannya bisa juga mempostingnya di media sosial untuk bukan ibarat untuk pamer ya Kak, tapi untuk memotivasi orang banyak gitu sih. Biar ada yang ikut termotivasi juga dengan hal-hal yang kita capai gitu sih. Kalau dari aku sendiri, aku cuma ingin menambahkan ya dari pernyataan dari teman-teman sekalian. Ya kalau untuk personal branding sendiri, ketika kita udah dapat menentukan passion kita di mana ataupun lain sebagainya, ya kuncinya satu sih untuk akhirnya mengejar apa yang kita tuju gitu. Ya kuncinya sih jujur, kerja keras dan jangan malas. Untuk akhirnya kita mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Oke, jadi itu kalau misalkan mau tingkatin personal branding, pertama kita harus tahu minat kita dulu ya Kak ya. Kemudian kita eksplor, kita manfaatin media sosial, tapi balik lagi kita harus filter mana yang bagus untuk dipublikasikan ke teman-teman semua atau yang baiknya kayak gimana. Oke, mungkin kakak-kakak boleh kali ya kasih motivasi ke teman-teman mahasiswa baru nih Kak, gimana caranya untuk semangat di Universitas Negeri Jakarta tapi manfaatin media sosial tapi jangan lupa untuk berinteraksi sama mahasiswanya secara langsung. Karena kan biasanya kita manfaatin media sosial tapi fokus aja sama media online-nya itu tapi kurang interaksi secara langsung ke lingkungannya, misalnya ke dosen ataupun ke teman-teman langsung di kelas kayak gitu. Gimana Kak motivasinya? Oke, kalau dari aku sendiri bener banget ya, selain kita juga ngejalin gitu mutual biasa mungkin namanya. Betul. Mutual sama teman-teman sebaya gitu atau misalkan emang teman-teman segema gitu kan generasi mahasiswa, itu yang pastinya jangan lupa juga gitu buat biasanya kita dijaring senyum salam sapa sih, jadi jangan lupa juga maksudnya kenalan sama teman-teman barunya secara langsung, karena kan ini ada kesempatan ya untuk ada namanya perkenalan kampus gitu, PKKMB Prodi, PKKMB Univ, PKKMB Fakultas gitu. Ya walaupun kalian misalnya di Twitter aku udah ngeliat kayak mutualan dong Instagram, Twitter dan lain-lain gitu, tapi jangan lupa juga nanti di hari H kenalan. Sama biasanya tuh juga kadang mahasiswa juga melupakan nih etika yang baik untuk ke dosen dan ke kakak kelasnya atau ke adik tingkatnya bahkan gitu. Jadi jangan dilupain juga kayak gitu. Oke, setuju banget. Selain kita membangun network di sosial media, kita juga jangan melupakan tentang di kehidupan nyata gitu. Jadi nanti para mahasiswa baru, teman-teman dari Gema WJ, jangan lupa buat kenalan nih sesama mahasiswa baru. Nanti juga bisa kenalan sama dosen. Tapi ya ingat kata Aul tadi, bener banget. Kita juga harus melihat etika gitu. Gimana sih kita interaksi sama dosen. Jadi jangan disamain antara kita interaksi sama dosen dan interaksi sama teman sendiri gitu. Oke, izin menambahkan juga teman-teman, terus perlu banget nih kita tahu kalau kita makhluk sosial di mana kita butuh banget yang namanya bantuan dari manusia lain. Terus juga selamat juga buat nantinya mahasiswa baru UNJ yang bakalan juga. Terus jangan lupakan etika saat dimanapun kalian berada, entah itu sama teman, sama dosen dan sebagainya macamnya. Terus juga biasanya kan ada tuh kumpul-kumpul tuh antar maba tuh, boleh banget diikut tuh untuk jalan relasi. Siapa tahu kalau misalnya ada satu prodi atau jurusan bisa ngobrol bareng, bisa nyari teman baru, bisa belajar bareng yang nantinya bakal bantu buat teman-teman berkuliah. Oke, sama sih kayak yang lain. Kalau memang kita perlu gitu membangun relasi melalui media sosial, gimana relasi ini tuh lebih luas gitu ya. Tapi terkadang ada interaksi yang tidak bisa disampaikan dengan media sosial gitu Kak ya. Kalaupun kita ngobrol biasa aja, ada misalkan ekspresinya bisa ditunjukkan lewat emoticon, tetapi kan tidak bisa yang secara menyeluruh gitu ya. Jadi kalau bisa bertemulah secara langsung dan berinteraksilah se-ekspresif mungkin melalui pertemuan itu gitu sih Kak. Ya,
Kalau dari aku, ya sebagaimana hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial ya, udah sepatutnya berinteraksi dengan manusia lainnya gitu. Ya selain itu juga esensi dari manusia itu sendiri kan komunikasi. Bagaimana akhirnya individu atau contohnya mahasiswa baru dengan mahasiswa baru itu menjalin komunikasi yang erat agar timbul satu chemistry gitu Kak di antara mahasiswa baru dengan mahasiswa baru lainnya, ataupun lebih dari itu mahasiswa baru dengan kakak tingkatnya atau dengan para sivitas akademika yang ada di UNJ. Buat aku gitu aja sih. Oke, luar biasa jawaban dari kakak-kakak yang ada di sini. Jadi kita penting untuk manfaatin media sosial, tapi jangan lupa untuk interaksi secara langsung. Mungkin interaksi secara langsung bisa teman-teman mahasiswa baru terapin ketika bergabung ke dalam unit kegiatan mahasiswa atau organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin boleh nih Kak, masing-masing dari kakak untuk bagaimana mengajak mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru untuk ikut daftar ke dalam UKM kakak, biar lebih semangat nih mahasiswa barunya. Oke, kalau dari aku sendiri tadi bener ya yang udah kita omongin gitu, selain ngebangun interaksi lewat media sosial ataupun langsung gitu. Biasanya kan kita makhluk sosial yang butuh interaksi dengan orang-orang yang emang minat di bidang yang kita minati juga gitu. Makanya ini kesempatan kalian banget gitu untuk explore lebih jauh apa yang kalian minati gitu. Di sini ada teman-teman jurnalistik tuh dari Didaktika, LKM, RAFM, terus KMPF dan Sigma TV sendiri gitu. Walaupun kita bergerak dalam bidang jurnalistik, tapi ada peminatannya masing-masing nih. Jadi explore lah sebanyak mungkin gitu, mulai dari hobi kalian apa mungkin bisa disesuaikan sama bidang-bidang yang ada di UNJ. Terus juga mungkin memang kalau ada yang belum pernah ikut organisasi, jadinya boleh banget nih join juga gitu di Sigma, karena di Sigma TV sendiri itu bukan hanya belajar tentang sinematografi, bukan hanya belajar tentang film, bukan hanya belajar tentang konten jurnalistik gitu, tapi kita juga belajar gimana sih cara manajemen tim yang baik, terus manajemen event yang baik, manajemen produksi yang baik, kayak gitu. Iya bener banget, untuk teman-teman mahasiswa baru, jika kalian punya minat dan bakat, itu jangan dipendam aja teman-teman. Kalian bisa untuk join ke unit kegiatan mahasiswa gitu. Bisa milih, mungkin dari kita ada di sini teman-teman dari bidang jurnalistik, dari KMPF itu sendiri nanti kita bisa belajar macam-macam fotografi, ada beberapa bidang fotografi kayak jurnalistik, fotografi studio dan lain-lain gitu. Oke, buat teman-teman baru mahasiswa baru yang pastinya bisa banget nih dipilih di bidang jurnalistik. Biasanya kita ada Sigma, ada KMPF, ada ERA, terus ada Didaktika, ada LKM, terus juga gimana sih kalian menemukan peminatan kalian di bidang jurnalistik. Yang pastinya nanti bakalan diajarin tuh di tiap masing UKM jurnalistik gimana sih caranya nge-create acara, bikin macam-macamnya, yang pasti sesuai dengan ketentuan dan keminatan kalian. Iya benar banget. Kalau misalkan teman-teman Gema nih udah mengetahui minat dan bakat kalian di mana, boleh banget join UKM-UKM yang ada di UNJ, dan khususnya di sini dulu ya, di jurnalistik, karena kita lagi ini jurnalistik. Dan kalau untuk LKM sendiri, kalau misalkan teman-teman ada yang suka nulis, terus pengen jadi editor atau layouter, itu bisa banget join di LKM UNJ gitu ya. Tentunya ketika jadi mahasiswa baru gitu, banyak hal-hal yang dapat dieksplor di Universitas Negeri Jakarta itu sendiri. Ya lebih khususnya bagaimana mahasiswa baru bergabung dengan organisasi yang ada di UNJ, ya khususnya organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik gitu. Kayak misal ada Sigma, ada KMPF, ada ERA, ada LKM, dan tentunya ada LPM Didaktika itu sendiri. Dan mahasiswa baru juga akhirnya dapat mengeksplor gitu apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi passionnya. Ya kalau misal mahasiswa baru ada yang punya satu kecenderungan minatnya di jurnalistik, ya bisa mengeksplor organisasi bidang jurnalistik yang ada di UNJ, ya kami gitu. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman mahasiswa baru, tadi sudah diperkenalkan, ada Sigma TV, ada juga
LMPF, KMPF. ya, kemudian ada era FMUNJ, kemudian ada LKM dan Didaktika. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan minat teman-teman. Dan juga tadi dalam podcast ini kita sudah banyak membahas mengenai tadi gimana personal branding, citra Universitas Negeri Jakarta, kemudian tadi mengenalkan UKM yang ada di sini mengenai bidang jurnalistik, dan juga banyak sekali informasi yang tadi sudah disebutkan, disampaikan dalam podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup, adakah closing statement dari kakak-kakak yang ingin disampaikan? Kalau dari aku sendiri sederhana ya, mahasiswa baru janganlah untuk berhenti membaca, jangan berhenti untuk menulis, dan jangan pernah berhenti untuk berdiskusi. Oke, kalau dari aku, untuk kalian semua mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, kalau mempunyai bakat, eksplorlah bakat kalian di unit kegiatan mahasiswa yang ada di UNJ, sesuai minat dan bakat kalian, gitu sih. Kalau dari saya yang pasti habiskan jatah muda kalian selagi muda aja sih, karena sayang banget loh masa muda kalian kalau nggak belajar macam-macam. Kayak explore diri kalian aja istilahnya, banyak sosial media yang bakalan dapat banget ilmu, ikut webinar segala macam sih, itu aja. Oke, dari saya untuk teman-teman Gema UNJ, masa kuliah ini merupakan momen-momen di mana kalian bisa mengeksplor diri kalian gitu. Jadi jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kalian bisa eksplor diri kalian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Oke, untuk sobat Gema generasi mahasiswa, mungkin bisa kalau misalnya memang kalian belum temuin minat bakat kalian gitu, pelajarin dulu gitu apa aja yang ada di UNJ tentunya. Terus ekspor sebaik-baiknya yang tadi udah dibilang sama teman-teman UKM lainnya gitu. Jangan sampai karena kalian nggak tahu minat kalian nih, kalian jadi terhambat, terjun dulu aja, nggak apa-apa. Dan masih banyak waktu gitu kan, kuliah mungkin bisa 4 tahun ya. Jadi masih banyak waktu untuk eksplor lebih baik lagi. Jadi aku gitu. Oke, intinya kuliah 4 tahun biar lebih bermakna kita ikut organisasi ya Kak? Betul. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai podcast kali ini sampai akhir. Dan terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah memberikan informasi banyak sekali luar biasa ke kita semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim panitia yang bertugas dalam mensukseskan acara ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua, khususnya para mahasiswa baru nih, untuk terus semangat, aktif berpartisipasi dan mengembangkan talenta yang dimiliki melalui unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Sekian podcast kali ini. Tadi dibuka dengan pantun, saya juga mau tutup dengan pantun. Boleh dijawab dengan kata cakep ya teman-teman. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Belinya di pasar Kelapa Satu. Cakep. Saya Laras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.